Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada hari ini kita akan belajar mengenai cara menggunakan formula and equation untuk trigonometri dan fisika menggunakan aplikasi Microsoft Mathematics. Untuk itu yang pertama, kita akan membahas tentang trigonometri. Langsung saja kita buka aplikasinya. Setelah muncul tampilan seperti ini, pada tab Home, kalian pilih yang formula and equation. Kemudian kalian klik yang trigonometri, maka muncul tampilan seperti ini. Di sini banyak sekali rumus-rumus yang berkaitan dengan rumus tentang trigonometri. Sekarang kita masuk kepada contoh soal trigonometri. Diketahui bahwa di suatu segitiga ABC, panjang A sama dengan akar 3, B sama dengan 1, C sama dengan 2. Maka tentukan nilai dari A sin A, B cos A, dan C tan A. Baiklah, sekarang kita masuk untuk pembahasan contoh soal trigonometri. Yang A, kita akan mencari nilai dari sin A. Kemudian kita cari untuk rumus sin A pada aplikasi ini. Kemudian setelah kita menemukannya, kita klik terlebih dahulu. Kemudian kita pilih yang solve this equation. Kita isi kotak ini sesuai dengan apa yang diketahui di dalam soal. Untuk yang A, yaitu akar 3. Kemudian yang C bernilai 2. Kemudian setelah kotaknya kalian isi, kalian klik enter. Sehingga diperoleh jika N1 dengan N2-nya bernilai 0, maka nilai dari sin A yaitu 60 derajat dan 120 derajat. Kemudian untuk soal yang B, kita akan mencari nilai dari cos A. Cos A ini kita klik, kemudian pilih solve this equation. Kemudian kita isi B yaitu 1 dan C bernilai 2. Kemudian kita klik enter. Setelah itu diperoleh bahwa jika N1 sama N2-nya bernilai 0, maka diperoleh nilai dari cos A yaitu 60 derajat. Kemudian kita menjawab untuk yang C. Kita akan mencari nilai dari tan A. Kemudian untuk rumusnya kita klik, kemudian kita pilih solve this equation. Setelah itu kita isi sesuai yang diketahui di dalam soal. Untuk nilai A-nya yaitu akar 3, kemudian nilai B-nya 1. Kemudian kita klik enter. Jika nilai N2-nya itu kita ganti dengan 0, maka diperoleh bahwa nilai dari tan A yaitu 60 derajat. Baiklah, yang kedua kita akan membahas tentang fisika. Langkah-langkahnya sama. Pada tab Home, kita pilih yang formula and equation. Kemudian kita pilih yang fisik atau fisika, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat banyak sekali rumus-rumus yang berkaitan dengan fisika. Ada gaya, ada jarak waktu dan kecepatan, ada gravitasi, ada energi kinetik, dan lain-lainnya. Untuk itu, dalam memudahkan kalian memahami rumus-rumus ini, maka akan saya berikan contoh soal. Contoh soal yang pertama berkaitan dengan energi potensial. Buah kelapa bermassa 2 kg jatuh dari pohon pada ketinggian 4,5 meter. Tentukan energi potensial yang dimiliki buah kelapa terhadap permukaan bumi dengan percepatan gravitasi bumi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Baiklah, kita masuk untuk pembahasan contoh soal yang pertama yang berkaitan dengan energi potensial. Di sini kita cari untuk rumus yang energi potensial yaitu ini, U sama dengan mGy. Kemudian kita klik yang solve this equation. Nah, dari soal kita akan mencari energi potensialnya.
Di sini diketahui bahwa buah kelapa bermasa 2 kg, kita isi dengan 2. Kemudian dalam ketinggian 4,5. Dan nilai dari G ini sudah ditetapkan untuk 9,8 pada aplikasi ini. Kemudian kita klik yang enter, maka muncullah penyelesaian dari soal tersebut, sehingga nilai dari energi potensialnya adalah 88,263 Joule. Contoh soal yang kedua berkaitan dengan hukum gravitasi. Di titik A dan C, sebuah persegi ditempatkan bola bermasa 400 kg dan 500 kg. Apabila gaya tarik menarik antar benda sebesar 3 kali 10 pangkat min 6 Newton, tentukan jarak titik A dan C pada persegi tersebut. Kemudian pembahasan contoh soal yang kedua yang berkaitan dengan hukum gravitasi, maka kita cari dulu rumus yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ini sudah ketemu. F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi D kuadrat. Maka kita klik, kemudian pilih yang solve this equation. Kemudian kita isi kotak-kotak ini sesuai dengan apa yang diketahui di dalam soal. Di dalam soal diketahui bahwa hukum dari gravitasinya itu adalah 3 dikali 10 pangkat negatif 6. Kemudian nilai dari M1 yaitu 400 kg dan yang M2 yaitu 500 kg. Jadi di sini kita akan mencari jarak titik A dan C pada persegi tersebut. Kemudian setelah itu kita klik yang enter. Kita klik enter ini. Maka muncullah penyelesaiannya, yaitu bahwa jarak dari titik A ke titik C yaitu 2,1 meter. Contoh soal yang ketiga berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Seorang sopir mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 8 meter per sekon. Tentukan A. Jarak yang ditempuh setelah 30 detik. B. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 2 km. Pembahasan contoh soal yang ketiga yaitu berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Pada jarak, waktu, dan kecepatan ini terdapat pada rumus yang pertama yaitu D sama dengan V kali T. Maka kita klik, kemudian kita pilih yang solve this equation. Untuk soal yang A, jarak yang ditempuh setelah 30 detik. T-nya kita isi dengan 30. Kemudian kecepatannya kita klik dan isi dengan 8. Di sini kita akan mencari jarak. Kemudian kita klik enter. Maka muncullah bahwa jarak yang ditempuh setelah 30 detik dengan kecepatan tetap 8 meter per sekon yaitu 240 meter. Kemudian untuk yang B yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 2 km. Di sini 2 km kita ubah menjadi meter yaitu 2000 meter. Kemudian untuk yang kecepatannya tadi tetap yaitu 8. Di sini kita akan mencari waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 2000 meter. Kemudian kita klik enter. Maka diperoleh waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 2 km dengan kecepatan tetap 8 meter per sekon yaitu 250 detik. Mungkin itu saja pembahasan dari saya terkait dengan trigonometri dan fisika. Semoga bermanfaat untuk kalian dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.